Oke, selamat datang kembali di channel Junior Dev. Masih dengan saya, Sofyan Setiawan. Kita akan melanjutkan untuk tutorial WordPress. Dan kali ini kita akan mencoba untuk kustomisasi atau menyesuaikan tampilan berdasarkan tema yang dipilih. Oke, kita akan mencoba untuk ke sidebar, lalu pilih tampilan, lalu pilih sesuaikan. Nah, karena tema yang kita pilih yaitu clean box, maka tampilannya juga clean box dan kita bisa mengubah kustomisasi dari tema clean box. Jadi beberapa pilihan di sini itu pilihan umum yang disediakan WordPress untuk kustomisasi dan lainnya itu disediakan oleh tema itu sendiri. Jadi tiap tema itu punya pengaturannya masing-masing. Nah, jika kita ingin mengubah tema dari clean box menjadi tema lain untuk dikustomisasi dan diaktifkan, maka kita bisa pilih klik ubah, lalu kita bisa pilih misalkan 2016. Kita balik lagi ke tema original. Nah, antara tema clean box dan 2016 ini banyak perbedaan, antara lain option dari tema di 2016 itu lebih sedikit dibandingkan clean box. Jadi kita bisa mengubah-ubah nanti. Kita balik lagi ke tema clean box karena yang kita gunakan adalah clean box. Selanjutnya kita akan mengubah. Yang pertama adalah kita lihat di identitas situs. Di identitas situs ini judul situsnya sesuai dengan yang ada di pengaturan. Slogannya juga. Lalu kemudian di sini ada logo. Logo ini bisa kita pilih. Misalkan kita akan upload logo. Misalkan logo yang dua ini. Oke, setelah itu kita pilih. Oke, karena logo ini misalkan lebih besar atau belum sesuai dengan standar yang disediakan WordPress untuk logo atau pilihan tema, di sini ada crop. Jadi untuk mangkas gambarnya. Jadi agar tepat nanti. Oke, kemudian kita klik untuk pangkas. Oke, seperti ini. Jadi ini nanti akan jadi tema logo. Jadi logonya. Oke, jadi seperti ini. Lalu kemudian untuk slogan atau judul juga, di sini slogannya berasal dari pengaturan juga. Lalu di sini ada bawahnya slogan itu ada check to move site title dan tagline before logo. Coba kita klik. Oke, jadi site title dan tagline itu sebelum logonya. Jadi berada di atas. Oke, di sini maksudnya adalah ketika kita mengubah-ubah atau misalkan ada yang berganti di sini, maka otomatis di sini juga berganti secara otomatis ya. Oke, kemudian di bawahnya itu, oh ya di sini ada juga pilihan untuk tidak menampilkan judul situs dan slogan. Misalkan kita uncheck di sini. Oke, jadi yang terlihat hanya judul saja. Yang terlihat hanya logo saja. Oke, kemudian untuk icon situs kita bisa select gambar. Misalkan untuk icon itu saya pilihnya yang logo ini. Jadi yang saya gunakan untuk logo website itu logo 2, kalau ini yang logo. Yang ukurannya itu 512. Nah, di sini akan ditampilkan seperti ini ya kalau misalkan icon browser. Dan karena ini transparan, dia akan ditampilkan seperti ini. Jadi sebenarnya ini background hitam ini hanya memperlihatkan kalau ini transparan seperti itu. Nah, tampilannya seperti ini. Oke, kita pangkas. Oke, setelah itu kita akan simpan dan terbitkan. Jadi ketika ini sudah tersimpan,
Karena sebelumnya ada perubahan lalu ada tombol simpan dan terbitkan, maka ketika kita lihat situs kita, maka akan ada perubahan. Oke, di sini ada perubahan, ada logo dan ada icon di sini, icon website. Jadi untuk judul juga hilang, untuk slogan juga hilang. Kemudian kita akan coba ke lainnya. Jadi di sini ada pengaturan header option. Misalkan kita akan memilih header, kita unggah berkas lagi, kita pilih banner yang ini. Oke, kemudian kita pilih gambar. Oke, kemudian kita simpan dan terbitkan. Jadi setiap ada perubahan itu selalu ada tombol simpan dan terbitkan. Oke, misalkan kita reload untuk situs kita ini. Oke, di sini ada logo ya. Harusnya ini bukan oh ya, maaf, sepertinya ada sedikit kesalahan. Jadi saya kira ini adalah header ini ya, background belakang. Ternyata bukan. Jadi ini saya ganti lagi dengan logo yang ini saja. Seperti ini ya. Jadi mohon maaf, saya kira tadi itu header background. Ternyata ini logo. Oke, kita reload lagi. Oke, jadi seperti ini ya. Ini logonya ini. Oke, kemudian kita akan lihat yang lainnya. Setelah fix shader option, kemudian warna. Di sini ada dua pilihan, yaitu warna untuk skema dari website kita ada dark dan juga ada pilihan light. Nah, untuk standarnya itu adalah light. Jadi kita bisa lihat kalau misalkan dark itu jadi seperti ini. Oke, kemudian kita juga bisa memilih warna dari teks. Misalkan untuk warna teks bisa kita ubah jadi merah atau jadi apa gitu ya. Misalkan seperti ini, jadi merah seperti ini. Kita balik lagi ke putih. Oke. Kalau standarnya kita bisa mendapatkan standar dari website itu adalah dengan kode BE. Jadi ketika kita pilih warna apa gitu, kemudian kita tidak cocok, kita bisa kembali ke standar. Oke, misalkan saya pilih saja untuk warna putih. Lalu kemudian untuk warna belakang ini akan saya ganti menjadi biru tua. Misalkan seperti ini. Oh, tidak cocok, jadi kita gelapkan saja. Oke, seperti ini. Kemudian kita simpan dan terbitkan. Oke, kita pilih yang lain. Misalkan untuk gambar tajuk. Nah, ini baru header. Karena tadi itu salah ya. Oke, misalkan tambah gambar baru. Lalu kita pilih untuk banner ini. Kita lihat. Oke, masih diproses untuk pemangkasan. Oke, kemudian ada pilihan di sini yaitu enable feature header image on. Misalkan ini saya pilih untuk yang front page saja. Oke, jadi ada image seperti ini untuk home page. Oke, kalau kemudian untuk header image untuk yang page atau post itu kita pilih misalkan full size seperti ini. Lalu kemudian untuk header image dan alternate text misalkan ini kita isi misalkan selamat datang.
Oke, setelah ini sudah kita isi untuk feature header image dan kemudian untuk URL-nya. Kemudian kita bisa cek ketika ini diklik, maka dia akan menuju ke window baru atau tab baru. Oke, kemudian kita simpan dan terbitkan. Oke, setelah itu kita akan coba ke atas lalu kita balik lagi. Di sini ada gambar latar belakang. Latar belakangnya misalkan kita akan ganti. Kita unggah lagi, lalu kita pilih gambar misalkan background untuk fotografi ini. Oke, kemudian kita pilih gambar. Oke, jadi seperti ini. Kemudian kita simpan dan terbitkan. Saya akan ganti lagi untuk background atau tema dari ini akan saya ubah menjadi terang lagi. Misalkan untuk warna ini saya ganti untuk skema warna itu light atau terang. Kemudian kita simpan. Oke, setelah itu kita balik lagi. Di sini ada yang namanya menu. Menu ini adalah shortcut dari pengaturan menu, dan sementara kita tidak usah ubah. Kita akan ubah nanti setelah kita menyelesaikan untuk tutorial ini. Di sini juga ada widget. Widget itu seperti halnya di sidebar seperti itu, ada about, kemudian postingan-postingan terbaru dan lain sebagainya. Jadi di sini ada lokasi-lokasi untuk memasang widget. Nah, ini untuk memasang widget. Untuk ini kita skip aja, lalu kemudian untuk yang di sini itu adalah ada halaman statis. Halaman statis itu seperti halnya di pengaturan membaca, sebenarnya sudah kita bahas, jadi kita tidak perlu membahas ini lagi. Lalu di sini ada theme option. Theme option ini tema yang disediakan oleh Clearbox, dan di sini ada pilihan untuk mengecek atau enable breadcrumb. Oke, kemudian kita bisa simpan dan terbitkan. Oke, kemudian kita balik lagi di pengaturan lainnya. Misalkan di sini ada custom CSS, kita bisa memasukkan kode CSS. Kemudian ada homepage, front option dan lain sebagainya. Jadi ini saya kira tidak perlu kita ubah-ubah. Jadi ini sudah tema dari sana. Tapi kalau teman-teman ingin mengubah, silahkan. Jadi di sini agak banyak. Nanti kalau misalkan saya jelaskan semuanya lumayan lama. Jadi ini hanyalah kustomisasi atau tema pilihan dari tema yang disediakan. Oke, di sini ada featured content dan sebagainya. Oke, kemudian grid content. Misalkan kita enable untuk homepage, kita akan lihat seperti apa hasilnya. Oh ya, hasilnya ini ya, ada foto-foto di sini, kita bisa atur nanti. Oke, kita simpan dan terbitkan. Oke, kemudian kita balik lagi. Di sini ada feature slider. Jadi ada slider, misalkan kita bisa tambahkan di website. Jadi sebelumnya itu non-aktif, kita jadikan ini aktif. Oke, seperti ini. Ada slider di atas. Dan ini bisa kita ubah untuk gambar-gambar maupun konten untuk judul ini. Oke, selanjutnya kita akan coba untuk yang lainnya. Di sini ada social link. Misalkan kita isi untuk social link kita, misalkan http facebook.com,
Kemudian kita isi untuk link misalkan fanpage untuk Junior Dev Indonesia. Kemudian untuk Twitter ini sepertinya hanya perlu seperti ini aja, twitter.com misalkan Setiawan. Oke, Google Plus juga ada juga email, misalkan juniordev@gmail.com. Di sini ada hello. Nah, untuk feed ini itu adalah link dari RSS. Jadi buat teman-teman yang belum paham, ini kosongnya aja. Jadi ini untuk menggrab konten dari website. Dan lain sebagainya bisa kalian isi untuk link YouTube, Instagram, dan sebagainya. Oke. Kemudian kita balik lagi. Di sini ada pengaturan untuk reset all setting. Jadi untuk kembali lagi ke setting default, jadi tanpa diubah-ubah. Lalu di sini ada important link. Oke, important link ini instruksi dari tema yang kita pasang. Oke, kemudian kita coba untuk close. Kita kembali lagi di dashboard. Lalu kemudian kita coba untuk pilih yang lainnya. Jadi setelah kita sesuaikan, kita kembali ke dashboard dan kemudian kita akan menuju ke widget. Oke, untuk feature konten dan untuk sesuaikan tema itu kita akhiri sampai di sini dan kita akan lanjut untuk widget. Oke, sekian dan terima kasih. Oke, sebagai tambahan untuk feature image dan sebagainya ternyata ada di postingan. Di bagian clean box itu ada yang namanya layout option. Di sini kita bisa memilih untuk dijadikan konten primary di sidebar dan juga untuk header feature image. Misalkan kita pilih untuk enable dan kemudian kita pilih untuk yang ini itu sebagai feature image atau full size. Jadi nanti kontennya akan berubah sesuai dengan option dan ini untuk satu posting. Misalkan untuk postingan yang lain kita bisa edit-edit lagi lalu kita jadikan itu sebagai feature image di header atau single page untuk post image layout. Oke, sekian dan terima kasih.